Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas bab 6, yaitu tentang budidaya pembenihan ikan hias. Tujuan pembelajaran yaitu menganalisis sistem produksi pembenihan ikan hias berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Kemudian menganalisis perencanaan usaha budidaya pembenihan ikan hias meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Pokok bahasan A yaitu perencanaan usaha budidaya pembenihan ikan hias. Yang pertama, ide dan peluang usaha. Koleksi ikan hias sebagai hobi dapat menjadi peluang bisnis. Hobi ini dapat dikembangkan menjadi budidaya pembenihan ikan hias. Selain mendapatkan penghasilan tambahan dan penyaluran hobi, kegiatan ini juga merupakan bentuk tindakan konservasi yang dapat melindungi ikan hias dari kepunahan. Ikan hias merupakan jenis ikan yang hidup di laut dan air tawar. Ikan yang dipilih untuk dibudidayakan adalah ikan air tawar karena lebih mudah dipelihara dan dirawat. Umumnya ikan air tawar dapat dipelihara di dalam akuarium dan kolam, sedangkan ikan hias laut hanya akan dipelihara di dalam akuarium dengan menggunakan air asin. Terdapat 3 macam usaha budidaya ikan hias berdasarkan proses produksinya, yaitu usaha pembenihan, usaha pendederan, dan pembesaran ikan. Keanekaragaman jenis ikan di Indonesia juga dapat menjadi salah satu faktor yang dapat dipertimbangkan sebagai sumber modal. Yang kedua, sumber daya. Budidaya ikan hias memerlukan sumber daya agar kegiatan ini menjadi sebuah kegiatan kewirausahaan. Sumber daya yang dibutuhkan antara lain sumber daya manusia, uang untuk modal, bahan, alat-alat, dan ikan untuk induk budidaya. Kemudian yang ketiga, perencanaan usaha budidaya ikan hias. Di antaranya ada A. Produksi. Perencanaan produksi meliputi penentuan lokasi, penentuan jenis ikan, standar budidaya, skala usaha budidaya, serta pengadaan tenaga kerja. Yang B. Pemasaran. Pemasaran benih ikan hias dapat dilakukan langsung dari pelaku budidaya kepada konsumen. Namun pada umumnya ada pengumpul yang kemudian mendistribusikan ke toko-toko yang berkaitan dengan usaha ikan hias. Kalau sekarang kita bisa menggunakan online. Kemudian yang C. Permodalan. Modal usaha bisa berupa uang, lahan untuk budidaya, kolam, dan materi lain yang dibutuhkan dalam usaha budidaya pembenihan ikan hias. Kemudian yang keempat, teknik budidaya. Dalam teknik budidaya yang harus kita kenali yaitu mengenal jenis-jenis ikan. Di antaranya yang pertama, ikan arwana. Ciri khas ikan arwana adalah mempunyai sisik yang berukuran besar dengan bagian tepi berwarna, sehingga sisik terlihat jelas batas sisik antara satu dan yang lainnya. Ikan hias arwana dapat ditemukan di perairan tawar Indonesia, misalnya dari Kalimantan, Sumatera, dan Riau. Yang kedua, ikan barbus. Ikan hias barbus berbentuk ramping ke samping. Warna tubuhnya kuning kecoklatan dan agak perak. Bila dilihat dari kepala, ikan ini tampak berbentuk segitiga dengan sirip pada punggung, perut, dan ekor. Daya tarik ikan ini adalah sirip oranye yang cerah dan gerakan yang lincah. Ini sudah ada pada zaman Romawi kuno. Kemudian yang ketiga, ikan lohan. Ikan lohan memiliki ciri khas yaitu kepala yang menonjol dan bintik kecil di sekujur tubuhnya. Lohan betina memiliki dahi yang rata atau tidak menonjol, sedangkan ikan lohan jantan memiliki kepala yang menonjol. Nah, ini berarti ikannya jantan. Bentuk siripnya tergolong lebar dan hampir semua jenis ikan lohan memiliki marking atau sisi berwarna hitam memanjang pada bagian tengah tubuhnya. Kemudian yang keempat yaitu ikan koi. Ikan koi merupakan hasil perkawinan silang dari berbagai macam ikan mas. Tubuh ikan koi berbentuk seperti torpedo dan memiliki sirip yang lengkap. Ikan ini memiliki banyak jenis yang bergantung warna dan coraknya. Pada sisi pertengahan batang, badan sampai batang ekor ada gurat sisi yang berguna sebagai penerima getaran suara. Kemudian yang kelima adalah ikan mas.
Nah, ini ikan mas, hampir semua bagian tubuh ikan mas ditutupi dengan sisik. Sirip punggung ikan mas agak memanjang, sirip ekor berbentuk emarginate, dan sirip perut cenderung dekat dengan sirip dada. Ikan mas tidak memiliki lambung sehingga ia menggunakan lambung palsu yang berfungsi menampung makanan. Yang keenam, ikan cupang atau ikan piral. Sekarang ikan cupang memiliki sisik yang sangat halus dan mengkilap. Warna tubuhnya sangat bervariasi, diantaranya merah pekat, kuning pekat, dan kebiruan, bergantung jenis dan varietas. Ikan cupang memiliki bentuk yang sangat langsing atau ramping, panjang tubuh 6-7 cm, dan memiliki warna dasar kuning hingga sawo matang. Kemudian yang terakhir yaitu ikan gupi. Yang ketujuh, ikan gupi jantan umumnya memiliki panjang 2-3 cm, sedangkan betina mencapai 4-6 cm. Ikan ini juga memiliki warna yang sangat beragam seperti merah, kebiruan, kekuningan, dan perak. Warna dan bentuk ikan gupi sangat ditentukan oleh faktor genetis. Oleh karena itu harus memilih induk yang unggul demi mendapatkan hasil yang bagus. Untuk materi sampai di sini, selanjutnya adalah tugas. Yang pertama, jelaskan 7 jenis ikan hias yang kamu ketahui. Yang kedua, bagaimana perencanaan usaha budidaya ikan hias. Silahkan kirimkan pada GCR. Ibu akhiri dengan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.